Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai analisis faktor. Analisis faktor adalah suatu proses untuk menemukan hubungan antara variabel-variabel yang saling independen satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dibentuk kelompok-kelompok variabel yang lebih sedikit dibandingkan jumlah variabel pada awalnya. Tujuan analisis faktor yaitu yang pertama, pada dasarnya tujuan analisis faktor adalah untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Yang kedua, data reduction, yakni setelah proses korelasi, maka dibentuklah set baru variabel yang dinamakan faktor. Jadi, pada intinya, tujuan analisis faktor adalah untuk mengelompokkan variabel-variabel ke dalam satu atau dua faktor. Kegunaan analisis faktor yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor yang menjelaskan korelasi sekumpulan variabel. Yang kedua, untuk mengidentifikasi variabel baru yang dapat digunakan untuk analisis lainnya. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi satu atau beberapa variabel yang jumlahnya cukup banyak. Dan yang terakhir, untuk mengkonfirmasi suatu variabel laten. Ukuran sampel dalam analisis faktor yakni ukuran sampel minimalnya 5 kali variabel. Misalnya, terdapat 6 variabel dalam penelitian, sehingga ukuran minimal sampel yang harus kita kumpulkan yaitu 30 responden. Setelah kita masuk ke model analisis faktor, yaitu XI sama dengan A1 F1 ditambah A2 F2 tambah A3 F3 dan seterusnya, tambah dengan A IN FM ditambah VI UI, di mana XI sama dengan variabel ke I, AIJ sama dengan koefisien regresi majemuk dari variabel I ke faktor biasa J, dan F sama dengan faktor biasa, dan FI sama dengan koefisien regresi dari variabel I atas faktor unit I. UI sama dengan faktor untuk variabel I, dan M sama dengan banyaknya faktor biasa. Terdapat juga rumus yang lainnya yaitu FI sama dengan WI1X1 ditambah WI2X2 tambah WI3X3 dan seterusnya sampai dengan WIKXK. Keterangannya, FI sama dengan estimasi faktor ke I, WI sama dengan bobot atau koefisien skor faktor, dan K sama dengan banyaknya variabel. Berdasarkan contoh kasus, analisis faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen terhadap barang elektronik, terdapat 50 responden dengan 6 variabel yaitu ketahanan, harga, model, promosi, sistem pembayaran, dan brand. Maka diperoleh data sebagai berikut. Maka untuk itu kita kopikan semua data terpilih variabel Q, kita masukkan semua variabel yang kita miliki, itu X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Kita masukkan keterangan dari variabel yang kita miliki. Rubah desimal menjadi 0. Kita masuk ke data view. Kita pindahkan data yang sudah dikopikan tadi.
Pilih analisis, dimension reduction, dan faktor. Kita pindahkan semua variabel ke bagian kanan. Pilih deskriptif, pilih anti-image dan KMO, dan continue, lalu klik OK. Berdasarkan penjelasan KMO dan Berlex test yang tadi, nilainya harus lebih dari 0,5 dan data kita nilainya 0,520 dengan signifikan 0,000, maka variabel dan sampel yang ada sebenarnya sudah bisa dianalisis dengan analisis faktor. Pada anti-image, perhatikan korelasi yang bertanda A, di mana setiap nilainya harus lebih dari 0,5. Dikarenakan masih ada nilai yang kurang dari 0,5, maka sistem pembayaran akan dikeluarkan dan dilakukan pengujian ulang. Maka kita pilih File, New, dan Data. Pilih variabel View, kita masukkan semua variabel kecuali sistem pembayaran yaitu X5. Ubah desimal menjadi 0. Kita masukkan keterangan dari variabel. Masuk ke data view, kita ulang copy data dengan tidak memasukkan variabel V5. Kita pindahkan data yang sudah dikopikan. Pilih analisis, dimension reduction, dan faktor. Kita pindahkan variabel ke sebelah kanan. Pilih deskriptif, anti-image, dan KMO, continue, dan OK. Pada KMO yaitu 0,557 dengan signifikan 0,04. Pada anti-image, kita lihat kembali angka yang bertanda A, dan dikarenakan masih ada yang berada di bawah 0,5 yaitu promosi, maka kita keluarkan promosi dan kita lakukan pengujian kembali. Sama seperti halnya pengujian tadi. Kita masukkan variabel tanpa memasukkan variabel promosi. Ubah desimal menjadi 0. Dan kita masukkan keterangan dari variabel. Pada data view, kita kopikan kembali data kita tanpa memasukkan data atau variabel promosi. Kita pindahkan data yang sudah dikopikan.
kita pilih analisis, dimension reduction, dan faktor. Kita pindahkan variabel ke sebelah kanan, klik descriptive, pilih anti-image, dan KMO. Klik continue. Pada extraction, kita pilih semuanya, klik continue. Pada rotation, kita pilih Varimax, lalu kita klik continue. Pada option, kita biarkan, lalu kita klik continue. Dan pada score, kita pilih save as dan continue, lalu kita klik OK. Maka angka KMO adalah 0,651 dengan nilai signifikan 0,003. Jadi, berdasarkan angka KMO dan nilai signifikan, membuktikan bahwa variabel dan sampel bisa dianalisis lebih lanjut. Pada anti-image, maka angka akhirnya sudah di atas 0,5 seluruhnya. Pada dasarnya menjelaskan nilai variabel di dalam faktor, di mana dapat kita lihat angka ketahanan yaitu 0,502 yang berarti 50,2% varian variabel ketahanan dapat dijelaskan di dalam faktor. Terdapat 4 variabel yang dimasukkan, sedangkan eigenvalue menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor. Dari tabel terlihat hanya satu faktor yang terbentuk, karena satu faktor angka eigenvalue di atas 1. Namun, untuk dua faktor dan seterusnya, angka eigenvalue-nya di bawah 1, sehingga proses factoring berhenti di satu faktor saja. Dan jika 4 variabel diringkas menjadi satu faktor, maka varian bisa dijelaskan satu faktor tersebut. Dilihat bahwa dari 1 ke 2, arah garis menurun tajam, kemudian pada faktor kedua dan seterusnya berada di bawah angka 1 dari sumbu Y. Berarti satu faktor adalah yang paling bagus untuk meringkas keempat variabel tersebut. Pada komponen matriks menunjukkan distribusi keempat variabel tersebut pada satu faktor yang terbentuk. Angka-angka yang ada pada tabel tersebut adalah faktor loading yang menunjukkan besar korelasi suatu variabel di dalam faktor. Komponen matriks, untuk rotasi faktor tidak muncul hasil rotasi, dikarenakan proses rotasi minimal diperlukan dua faktor. Pada faktor skor, angka-angka yang ada pada variabel FIC11 merupakan kombinasi dari variabel asal yang terkait, yang nantinya dapat digunakan untuk analisis lanjutan.